yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya saya memperkali aja gitu kan, secara apa namanya, secara manauyahnya atau secara hakikiahnya. Tinggal kita beraudensi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kita punya hajat. Modalnya sudah ada, membaca salawat. Nah, itu secara lahiriah. Ya kan, itu secara batinnya maksudnya. Secara batinnya. Kemudian juga kita akan bicara masalah lahiriah, tentang masalah leadership kepemimpinan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam satu kitab disebutkan arsala al-anbiya'a zawal fadonah wa bisidqin. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala setiap ngutus para nabi itu jelas nabi itu zawal fadonah, memiliki kecerdasan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jos banget. Ya kan, IQ-nya. Ya. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin harus memiliki IQ, kepintaran. Yang mana tadi saya menduplikasi bahwa Pak Tendi ini adalah di samping SH juga MK. Ya, MH. Nah, ini termasuk antaranya zawil fatonah. Nah, kenapa harus zawil fatonah seorang pemimpin? Ya kan? Karena apabila seorang pemimpin tidak cerdas, mau bagaimana mau mengangkat harkat martabat derajatnya, maka kepemimpinan yang cerdas itu jelas dibutuhkan, baik di dalam agama maupun di dalam tatanan negara. Betul? Betul Pak? Betul. Nah, itu Allah sendiri ketika menjadikan para nabinya, Allah Subhanahu wa taala adalah mengutus seorang zawil fatonah. Yang kedua wabisidqin. Ya kan? Dengan memiliki sidiq, ya kan, adalah kejujuran. Lagi-lagi kita berbicara dengan fatonah. Kenapa siddiq ini dilambung tetapi diletakkan pada yang nomor kedua? Karena orang bapak yang dimuliakan Allah tidak akan pernah namanya bersifat siddiq tetapi jujur manakala tidak memiliki ilmu yang tinggi. Dari mana siddiq itu adanya? Dihasilkan dari ilmu yang dimilikinya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Jadi seorang pemimpin negara harus tabligh, baik dari dirinya ke bawah maupun dirinya ke atas. Artinya untuk menyambungkan sebagai atau menyampaikan aspirasi masyarakatnya harus benar-benar memiliki sifat tabligh. Seperti apa yang dimiliki Rasulullah, tidak ada yang disembunyikan, ya kan? Maka mudah-mudahan ketika beliau berdua ini terpilih atau duduk, ya kan? Mudah-mudahan memiliki sifat tabligh, ya kan? Kenapa harus tabligh? Ya kan? Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah dapat bangunan dari pemerintah pusat manakala tidak ada yang nyampaikan ke sana, tidak ada yang mengusulkan. Ketika sumbangan dari pusat itu bisa turun manakala ada yang ngajul cek orang Sunda mah. Ya kan? Ada yang menyampaikan ke sana. Maka mudah-mudahan doa. Maka mudah-mudahan beliau ini bisa nanti menyambungkan tetapi menyampaikan aspirasi masyarakat Taman Pipitan Indah ke pusat sehingga menjadi Pipitan Indah menjadi baldatun thayyibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir ibu bapak dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala ngutus kepada rasulnya adalah amanah. Apa itu amanah? Terpercaya. Ya, salah satu di antaranya amanah. Ya kan? Nah, ini kayaknya panjang lagi kalau sudah amanah.
Ya kan gitu kan. Kalau sudah amanah itu berarti panjang lagi ya tentang masalah amanah. Tapi tak mengapa. Karena kita akan mencetak seorang pemimpin yang harus memiliki 4 yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya itu harus memiliki atau pengalaman dan keilmuan yang insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas bersama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Kalau nggak salah. Inna aradna amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. Ayat. Ya kan? Biar kita tahu agar kita jangan salah di dalam menentukan suara kita ke depan 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun ke depan. Maka otomatis harus menjadi rujukan kita adalah ayat-ayat atau nabi hukum-hukum Allah. Ya kan? Tadi Bapak Wakil mengatakan siapa saja silakan pilih, ya kan, sekalipun tidak saya. Yang penting tadi punya kriteria mau membangun wilayahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi inna aradna amanata. Kata Allah aku kata Allah. Telah asal kalam arado itu memperlihatkan. Tetapi ucap kali dimanakan dengan menawarkan. Berarti beliau berdua pun hari ini adalah menawarkan. Kalau suka juz'an amrun ala dhansa wa fa'anta bil khiyar. Ya kan? Maka ketika seorang calon harus banyak menawarkan dengan misi dan visinya yang baik. Betul. Nah, gitu kan. Dengan visinya yang baik, baru masyarakat bisa mencerna dari visi dan misi yang akan dibawa oleh calon-calon itu. Maka sekali lagi, Al-Quran merupakan barometer buat umat Islam. Ya kan? Tetapi, ya kan, kata Allah, kami telah memperlihatkan dan menawarkan amanah itu alas samawati terhadap langit. Wal bumi, wal ardi dan bumi, wal jibal dan gunung-gunung. Fa abaina ayahmilnaha. Mereka enggan. Asal kalam mangpang. Mereka enggan untuk memikul amanah wa asfaqna. Asal kalam asfaqna itu memelas. Kalau orang Sunda bilang memelas. Ya, tetapi diartikan dengan khawatir. Karena mereka khawatir tidak mampu membawa amanah tersebut. Ya kan? Kenapa? Karena begitu beratnya itu yang namanya amanah. Wa hamalahal insanu, akan tetapi amanah itu dibawa oleh manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah tersebut seperti tadi disebutkan di atas, kemudian Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'alu hadhil amanata ya Adam wa tara'aha haqqa ri'ayatiha." Ya, apakah engkau mau Adam membawa amanah ini? Ya kan? Dan menjaga amanah ini haqqa ri'ayatiha. Ya kan? Dengan menjaga yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka Adam, ya kan? Faqala inda dzalika Adam. Maka ketika Adam ditawarkan amanah itu, kemudian Adam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mali indi ya Rabb." Ya kan? Kalau dibahasakan mah wani piro. Ya kan? Mali. Ya kan, indaka. Kalau seandainya aku mau mengambil amanah itu, apa yang akan kau berikan kepadaku ya Rabb? Berarti wani piro. Nah, kita mah jangan sampai wani piro, Pak. Ya kan? Karena manfaatnya nanti kembali kepada kita. Ya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala Adam, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala Adam, in ahsanta wa ataqta
wa ra'aita al-amanata. Ya kan? Hai Adam, apabila kau berbuat baik dan mentaati serta menjaga namanya amanah itu, maka buatmu adalah satu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-karamah. Jadi ketika dewan-dewan ini duduk kemudian ya kan itu menjalankan amanahnya, Pak, insya Allah kelak nanti akan 3 hal yang akan disandang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karamah. Yang kedua al-fadlu, keutamaan. Yang ketiga husnus sawabi fil jannah. Pahala yang terbaik di dalam swarga. Tetapi in asoita, awas Pak Ketua, wa in asoita, apabila kamu tidak bisa menjaga amanah, karena dewan itu adalah amanah yang dititipi oleh masyarakat, ya, tentunya untuk membangun masyarakat. Pak, wa in asoita, maka apabila kamu durhaka, ya kan, terhadap amanah, ya kan, dan tidak menjaganya dengan sebenar-benarnya menjaga, wa asakta, dan menyanyiakan amanah, fa inni u'adzibuka wa mu'aqibuka wa anziluka nar. Ini bahan bekal Pak Dewan, bahan bekal gitu kan. Itu ini kata Allah, kata Rasulullah kata Allah dengan argumen dengan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi apabila kamu mendurhakai amanah dan menyanyiakan amanah dan tidak menjaga amanah dengan sebenar-benarnya, maka Allah mengatakan fa inni u'adzibuka wa mu'aqibuka wa anziluka nar. Maka akulah ya kan yang akan mengazabmu, maka akulah yang akan menyiksamu, dan aku pula yang akan menempatkan kamu di dalam neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmahnya ketika beliau berdua ini mengajukan diri atau mencalonkan diri di tahun 2004? Ya kan? 2004. Afwan, mohon maaf. Ya kan? Mohon maaf. Mesti beliau semua atau berdua memiliki tujuan. Karena tadi di samping ulang tahun ya kan, ulang tahun, ya kan, ulang tahun juga, ya kan. Apa tujuannya? Yang pertama, beliau berdua tadi saya sudah dengar katanya, itu kan ada seseorang, ya kan, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayun nasil khairun. Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang terbaik? Ya kan? Jawabipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik adalah yang qala umruhu wa hasuna amaluh, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi amalnya pun baik. Mudah-mudahan beliau berdua ketika duduk bisa beramal yang baik untuk warga dan masyarakatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah kan, kedua tadi saya mengopinya, beliau juga setelah pensiun menduduki jabatan sebelumnya, kemudian beliau ingin mencalonkan diri hanya untuk berbuat manfaat, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa berbuat baik kepada manusia yang lain. Nah, tapi awas, lagi-lagi itu amanah. Terus komentar mawon. Kalau saya sih terus sih bagaimana? Ya kan? Terus. Sebabnya kalau tidak terus potong nanti nggak enak. Ya kan? Kalau sepotong-sepotong itu nggak enak loh Pak. Oke. Nah, yang enak itu adalah selesai beres masuk semua. Betul. Enak nggak kalau masuk semua? Tenanan. Benar masuk enak semua ya. Nah berarti kalau begitu orang sini yang duduk di sini sudah masuk semua, sudah sepakat untuk memilih beliau cocok enggak? Setuju enggak? Ini bukan kampanye, bukan kapasitas saya, ya. Afwan.
bukan kapasitas saya sebenarnya. Tapi kita emang annya kesinu, lobangnya ke situ. Ya kan gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Ya kan? Dan apa sebabnya manusia yang begitu dhaifnya sementara langit, bumi yang begitu luas hamparannya dan gunung begitu kokohnya tapi tidak mau menerima amanah. Justru manusia yang penuh dengan kedhaifan mau menerima amanah. Apa ini alasannya? Kalau kita kan lihat udah aja nih sih. Pak Wakil berhijrah aja sih. Sudah kok. Ya kan? Mau bilang dunia beliau sudah cukup. Betul, Pak? Ya kan? Jabatan sudah ada. Tapi kenapa nih? Ya kan? Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa beliau berdua mau menyalahkan diri? Nah ini kan. Nah, jawablah. Pak Ina hikmahnya. Bumi langit dengan begitu luasnya tidak mau menerima amanah. Manusia dengan kedhaifan dan kelemahannya mau menerima amanah. Kenapa? Jawabannya, Pak. Ya kan? Jawabannya nih, ya sudah dibawa, sudah dibaca di belakang, atau sudah dijawab di belakang. Ya kan? Yang ketiga jawabannya untuk itu adalah kenapa langit, bumi, gunung tadi tidak mau? Karena mereka li'annaha lam takun daqat ladatal jannah. Itu ya kan? Karena langit dan bumi seberapa luasnya, gunung begitu kokohnya, beliau tidak akan pernah mencicipi masuk surga. Tapi wal insanu kana qaddaqat ladaka, ya kan? Karena manusia mau mengambil amanah itu karena manusia berharap masuk surga, Pak. Oleh karenanya diambillah oleh Nabi Allah Adam amanah itu, ya agar litablugha ilaiha, ya kan, agar manusia itu adalah sampai ke derajat tertinggi yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan ketika beliau berdua duduk, ya kan, yaitu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Beliau satu adalah Dzulfatonah. Sudah mulacak, sudah tahu saya Dzulfatonahnya. Mudah-mudahan beliau juga Siddiq. Beliau juga mudah-mudahan tabligh. Beliau juga mudah-mudahan amanah, sehingga ketika beliau berdua yaitu menjalankan 4 hal tersebut, insya Allah akan menghantarkan beliau ke dalam ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus sampai ke jam 10, setengah 10. Lamun saeutik bayaranna geuletik deui. Guyon bulurah eta, bercanda bulurah. Eta heureui, bucunda ulah dianggap heureui ieu mah bulurah. Beneran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum kita sempat bahas. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun man jaa bihinna yaumal qiyamati ma'a imanin dakhalal jannah. Ada 5 perkara. Ya kan? Apabila kita sertakan dalam hidup kita 5 perkara itu pada hari kiamat, ya kan, disertai dengan keimanan, maka kita akan masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa yang dimuliakan Allah mau masuk surga? Tentunya mau. Satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala shalawatil khamsi ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa muwaqatihinna. Yang pertama, ya kan, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu disertai dengan wudunya yang sempurna, maka Bapak ketika kita wudu jangan tergesa-gesa, ya kan, sempurnakanlah wudu kita. Kedua, ruku dengan ruku dan sujud serta tepat waktu. Yang ketiga, wa ataz zakat min malih nyata thayyiban nafsi biha. Yaitu orang yang kedua adalah yang menunaikan zakat dari hartanya yang wajib dikeluarkan, tapi di sini bithayyibatan nafsi, dengan senang hati, suka rela. Makanya ibu bapak, kalau kita berzakat harus rela. Kalau kita harus sedekah, kita jangan harus rela, ikhlas. Ya, itu ikhlas.
Yang ketiga, man shoma Ramadhana. Orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Yang keempat, menunaikan haji. Yang kelima, yang terakhir adalah ada almanata. Orang yang bertanggung jawab menyampaikan amanah itu yang akan masuk surga, kata Rasulullah SAW di dalam kitab Ibnu Katsirnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau berdua yang memiliki cita-cita dan keinginan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala dudukan sebagaimana yang beliau inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah, walakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikina li nahjihil qawim ij'alna ya Allah min khiyari ummatihi wasdurna bi zaili hurmatihi wahsyurna ghadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mustamsikina bi ta'atihi wa mahabbatihi wa amitna ala sunnatihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Allahumma inna nas'aluka bijahi hadan nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawwa'na fil jannati ghurafa warzuqna bijahihi indaka qabulan mu'izza. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar kaffir anna dhunuba wal awzar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil israri wal a'lan. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa ilmi la yanfa wa da'watin la yustajabu an. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsik. Allahumma hdina wa man hawlana ila siratikal mustaqim unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.